saya undang the cast dari film The Gift. Yang pertama, langsung saja saya undang ada Ayu Sita. Oke, selanjutnya pemeran berikutnya dari film The Gift, Reza Rahadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Puasanya lancar? Lancar. Aus? Oke, selamat datang Reza, selamat datang Ayu di Yogyakarta. Baik, luar biasa sekali, semuanya sudah menantikan untuk menyaksikan film The Gift. Di sini ada Ayu Sita berperan sebagai Tiana di film The Gift. Nah, boleh diceritakan sedikit nih? Oh, so sweet. Thank you. Oke. Sih. Oke, Mbak. Ayo, boleh cerita tentang sosok Tiana ini seperti apa sih di film The Gift ini? Boleh dikenalkan, mungkin yang udah mulai penasaran banget. Dan juga sosok Harun di film The Gift. Oke, jadi di film The Gift saya berperan sebagai Harun. Harun adalah seorang penyandang tunanetra. Kemudian ini adalah peran pertama saya juga sebagai seorang disabilitas. Dan sosoknya yang sangat temperamental, kemudian karena dia punya trauma yang lumayan besar di masa lalunya, sehingga dia banyak membatasi dirinya, dia sangat membentengi dirinya, sampai dia bertemu dengan seseorang yang merubah pandangan itu. Ya, kalau Tiana di sini berperan, dia karakternya adalah seorang novelis. Ceritanya lagi mau cari inspirasi, mau pindah dari tempat dia biasanya, dan kebetulan tinggalnya di tempatnya Harun gitu, tanpa sengaja, jadi ketemunya di situ. Cuman ternyata banyak kesamaan karena Tiana ini waktu kecil punya pengalaman yang nggak enak gitu, yang sangat meninggalkan trauma yang besar buat Tiana, sehingga dia ternyata menemukan banyak kecocokan sama Harun. Oke, baik. Nah, kalau tadi cerita Reza, ini pengalaman pertama berarti menjadi tunanetra di film The Gift. Nah, mungkin boleh diceritain proses mendalami karakternya, bahkan katanya sempat belajar dengan teman-teman, saudara-saudara yang tunanetra juga. Boleh ceritain, Reza? Nah, jadi waktu itu proses readingnya sebenarnya yang paling menyenangkan adalah karena saya bisa berkesempatan bertemu dengan sahabat-sahabat tunanetra waktu itu di dapur film tempatnya Mas Hanung. Bertemu langsung, berdiskusi langsung, bertanya banyak hal, melihat bagaimana mereka merespon sebuah ruang, kemudian bagaimana berinteraksi, bagaimana sorotan matanya, pola tingkahnya, kebiasaan-kebiasaannya, refleksnya seperti apa. Itu saya pelajari untuk mendukung bagaimana membangun karakter Harun untuk lebih believable sebenarnya. Oke, baik. Nah, itu yang menjadi tantangannya Reza ya. Ya. Nah, terus kemudian setelah mendalami karakternya yang spesial menjadi seorang Harun di film The Gift ini, apa sih yang mungkin pembelajaran hikmahnya yang bisa didapatin dari seorang Reza Rahadian? Oh, buat saya sih salah satu pelajaran yang paling berharga adalah bahwa di tengah kesulitan apapun gitu ya, ternyata kadang-kadang sebagai manusia kita sering sekali merasa yang paling sulit atau yang merasa yang paling susah gitu. Sebenarnya di balik itu semua, ketika kita melihat ada orang lain yang mungkin kita menganggap tidak lebih beruntung atau tiba-tiba lebih susah, itu bisa menjadi pengingat juga bahwa sebenarnya kita nggak sendirian gitu. Ada orang lain atau ada sebuah peristiwa yang mungkin jauh lebih sulit dari apa yang kita alami. Dan itu ada di film ini sebenarnya. Ada di sosok Harun, ada di sosok Tiana, ada di sosok Ari yang diperankan oleh Dion Wiyoko. Jadi itu adalah gambaran-gambaran yang mungkin saya juga dapat. Karena bertemu dengan sahabat-sahabat tunanetra tuh buat saya pribadi itu berkat ya. Itu pengalaman yang luar biasa, membuka mata hati dan pikiran saya. Oke, sekarang ke Ayu nih, seorang Tiana.
Saya pernah dengar nih katanya seorang Ayushita kayaknya untuk berkorban seperti Tiana ini susah gitu. Pengorbanan sebagai seorang Tiana ini gak mudah gitu. Emang pengorbanan apa sih yang diberikan di film ini? Wah, kalau pengorbanannya Tiana, kalau dikasih tahu nanti jadi spoiler. Tapi kalau iya benar, karena sebenarnya nggak cuma Tiana yang berkorban, karena semua seperti yang tadi Reza bilang, semua tuh jadi punya apa ya, masing-masing dapat pembelajaran hidup gitu. Lalu kalau Tiana tuh mungkin perbedaannya dengan saya adalah dia sangat introvert, lebih senang sendiri, dan Tiana itu nyaman sekali dengan kegelapan gitu. Jadi aku waktu itu coba untuk mencari nyamannya gelap tuh sebelah mana sih gitu. Jadi sempat nyari-nyari apa ya, mencoba nggak pakai lampu di salah satu ruangan kantor Mas Hanung kayak gitu. Jadi ya mencoba mengerti apa yang dirasakan Tiana. Oke, dan pada akhirnya setelah menjadi seorang Tiana, apa sih hikmah yang bisa didapatkan seorang Ayushita? Mungkin ini jadi sesuatu hal pesan yang besar juga untuk filmnya. Hikmah yang dia, wah berat banget ya. Sebenarnya nggak sih, jalan hidup Tiana ya Tiana, ayu nggak ada hikmah yang berkesinambungan sebenarnya. Cuman tapi ya kita bisa menyimpulkan bahwa apa namanya, sebuah pengorbanan seseorang gitu ya, ketika melakukan atau mengambil keputusan dalam hidupnya itu bisa merubah segala hal, nggak cuma di dirinya tapi di lingkungan sekitarnya. Oke, dan ini syutingnya di Jogja. Boleh ceritain kesannya mungkin pas syuting di Jogja nih, Reza? Wah, saya udah nggak tahu ini film keberapa yang saya syuting di Yogyakarta ya. Benar-benar banyak sekali. Selalu menjadi kota yang spesial sebenarnya, karena film Indonesia banyak banget yang syuting di Jogja. Sinias-sinias film Indonesia yang luar biasa banyak lahir dari Jogja. Seperti di film ini tuh, dari mulai sutradaranya ya udah pasti tuh salah satu putra terbaiknya Jogja lah, Hanung Bramantyo ya. Boleh tepuk tangan buat Mas Hanung ya. Terus kemudian DOP-nya Galang juga berasal dari Jogja, banyak banget kru-krunya dari Jogja. Syuting di Jogja selalu menyenangkan, apalagi kami syuting setahun yang lalu, persis setahun yang lalu, karena di saat puasa juga waktu itu syutingnya. Jadi saya paling senang kalau syuting pas bulan puasa, apalagi di luar kota, karena pasti punya kesempatan untuk ngabuburit atau buka puasa dengan makanan-makanan atau tajil-tajil khas dari daerahnya gitu. Berbeda banget ketika kita syuting di Itali, sama masih di bulan puasa juga, cuman makanannya kan kayak lidah saya nggak terlalu cocok ya gitu. Jadi paling enak ya pas syuting di Jogja. Pas di Jogja ya, berkesan dengan tajil-tajilnya tadi. Udah pernah santing tajil kemana mungkin di Jogja? Karena hari ini baru pertama kali baru nyampe tadi pagi jam 10, terus kita udah keliling 3 radio, terus langsung ke Jogja City Mall. Jadi belum sempet hunting tajil buat buka puasa. Oh ya, ada yang mungkin mau nyariin tajil buat Reza? Semangat, abis itu langsung keluar ya. Nah, di film ini juga ada original soundtrack Pekat yang dinyanyikan oleh Reza dan Yura. Ini boleh dicerita awalnya lagu ini memang disiapkan untuk film ini atau seperti apa, Reza? Awalnya lagu ini sebenarnya nggak dipersiapkan buat film ini sih. Lagu ini berdiri sendiri pada awalnya. Jadi saya bertemu Yura itu 2016 saat syuting video klipnya Yura yang berjudul Intuisi di Jepang. Terus selama di Jepang 7 hari kami bercerita banyak hal tentang pengalaman kami masing-masing, sampai akhirnya lirik itu kami putuskan untuk ditulis berdua. Jadi saya ikut menulis liriknya bersama Yura, aransemennya Yura, produsernya Popo, kita produce bareng-bareng musiknya. Jadilah lagu ini Pekat. Dan jadi soundtrack karena didengar sama Mas Hanung. Mas Hanung tertarik sama lagu ini, akhirnya sama Seven Sundays diambil untuk jadi soundtrack. Original soundtrack. Oke, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangannya? Baik, setelah ini kita juga akan mendengar langsung dari sutradara. Kita langsung undang. Oke, baik. Jadi Mas Hanung masih di atas. Nanti setelah ini kita langsung undang saja. Jadi film ini
tidak terbentuk kalau tidak adanya eksekutif produser pastinya yang juga berkontribusi dengan sangat luar biasa. Langsung saja saya undang ada Mbak Ajeng Vincent. Boleh kasih aplaus ya Maria. Mbak Ajeng Vincent, eksekutif produser. Sudah ada yang dengar ya. soundtracknya belum? Nanya aja. Ini produser saya, boleh tepuk tangan? Iya. Ya. Ini produser Kakaknya Ayushita, sama kan rambutnya? kakaknya Ayushita. Inspirasi rambutnya Tiana tuh ya dari produsernya sebenarnya. Sugeng Sonten semuanya. Saya baru belajar dari Pak Satpam di belakang. Ini Ya. boleh ada kursi lagi Boleh. satu? Gak usah, berdiri aja Pak. Oh, boleh mau duduk bareng. Mungkin Mbak Ajeng boleh mau sampaikan sesuatu buat yang sudah datang sore hari ini. Juga prosesnya pembuatan film ini boleh diceritakan juga sebagai eksekutif produser. Terima kasih teman-teman sebelumnya udah ada di sini ngabuburit bersama tim The Gift. Saya Ajeng dan ada 2 produser lagi, eksekutif produser yaitu Bapak Anirud dan Bapak Rodney Louis Vincent ada di samping sebagai itu ada jadi bodyguard juga. Jadi ini adalah film pertama kami. Sebelumnya kami adalah production house iklan yang punya mimpi untuk membuat film layar lebar, dan tahun ini dikasih Tuhan jalan untuk bisa rilis film The Gift, film pertama, dan mudah-mudahan akan terus bisa berkarya memajukan film nasional Indonesia. Dan ada film-film berikutnya. Semoga film The Gift bisa menjadi hadiah buat teman-teman semua di bulan puasa dan lebaran. Terima kasih. Kesannya mungkin boleh proses untuk The Gift ini yang spesial, yang paling berkesan selama proses pembuatannya apa nih Mbak Ajeng? Karena kita biasa ngerjain iklan TV yang ada kliennya. Di film kita lebih bebas. Gak ada klien, lebih enak ngobrol sama Hanungnya. Hanung juga lebih lepas juga mendirect Reza, Ayushita, Dion, dan Ibu Christine. Pada dasarnya di film ini adalah proyek yang masing-masing punya kebebasan, punya ya dari hati banget. Mudah-mudahan ya outputnya dan bisa dinikmatin teman-teman dari actingnya teman-teman yang all out banget di film ini. Oke, luar biasa sekali. Dan dengar-dengar juga katanya nih sinematografinya keren banget ya. Jadi wajib banget untuk ditonton buat semua yang hadir di sini. Nah, setelah nonton ini harapannya nih mungkin yang sebagai seorang penonton penikmat film ini, apa sih pesan yang bisa didapatkan? Mungkin dari Reza dulu deh. Saya rasa film ini tidak sedang berusaha untuk mengajari sesuatu ya, tidak berusaha menggurui, tapi bahwa kemudian penonton nantinya akan bisa menangkap perasaan apa yang coba ditawarkan di film ini, itu saya yakin banget tergantung dari individu masing-masing yang menonton. Karena saya yakin banget tiap-tiap penonton akan punya perasaan yang berbeda-beda. Artinya ada yang mungkin perasaannya terwakili lewat tokoh Ari, ada yang mungkin perasaannya terwakili lewat tokoh Ibu Christine, ada yang lewat tokohnya yang diperankan Ayu, Tiana, ataupun yang diperankan oleh Harun gitu. Jadi masing-masing tokoh itu memberikan sebuah perasaan-perasaan yang berbeda-beda. Itu yang saya paling harap bisa ditangkap oleh para penonton nantinya. Ikut berbagi rasa. Ikut berbagi rasa, semoga dikuatkan juga seperti itu ya Reza. Dikuatkan juga dengan film ini karena mewakili perasaan-perasaan yang dialami banyak orang. Ya kalau kuat enggaknya itu tergantung masing-masing. Tergantung masing-masing. Jadi kembali ke pribadinya seperti itu ya. Mungkin kalau dari Ayu seperti apa yuk? Apa ya? Ya kalau ngomong berbagi rasa itu sih yang paling tepat ya, karena saya tuh paling bingung kalau misalnya tanyain pesan moral dari sebuah film tuh apa gitu. Karena film itu kan buat disaksikan, buat dinikmati gitu. Jadi nggak melulu harus memberikan pesan gitu. Jadi apa ya? Tapi pasti ada perasaan. Rata-rata orang yang udah nonton terus begitu komen di sosial media
The Gift Movie ID, di saya, di semua teman-teman tuh banyak yang baper. Nah, tapi kalau misalnya semua teman-teman di sini belum pada nonton, coba deh buktiin. Nonton dulu, bener baper nggak gitu. Kalau ya nanti komen lagi di kita, buat bukti bahwa emang nonton beneran. Jadi siap-siap baper ya setelah ini nonton ya. Jadi tapi siap-siap pegang hati masing-masing juga ya. Jadi kembali kepada masing-masing. Nah, oke deh. Baik, jadi jangan lupa untuk semua yang hadir di sini, sekali lagi kita ingatkan untuk Anda yang nonton nanti jangan lupa follow akun Instagramnya The Gift Movie ID dan jangan lupa difoto tiketnya dan ditandatangani dan nanti ceritakan review versi kalian di Instagram. Jangan lupa di tag pastinya ke The Gift Movie ID dan siapa tahu nanti beruntung mereka bisa punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Italia. Oke deh, baiklah.